Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu program tentang pendeteksi pemakaian masker menggunakan pendekatan CNN. Sebelumnya, kami ingin menjelaskan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Hanif Daul Haq. Kemudian ada Dewi Resmianti, Saif Abdullah, dan juga Najla Nafisa Aulia. Nah, di sini kami memakai tiga jurnal utama, yaitu jurnal ini sendiri, yaitu pendeteksi citra masker wajah, kemudian objek deteksi makanan khas Palembang menggunakan algoritma YOLO, yaitu You Only Look Once, dan juga deteksi penyakit tomat melalui citra daun menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN. Untuk deskripsi project akan saya berikan kepada Dewi Resmianti. Jadi deskripsi project akan saya jelaskan. Jadi di sini kami menggunakan program berbasis Convection Natural Network atau CNN. Nah, di sini juga dibagi menjadi klarifikasi gambar menjadi dua kategori, yaitu mask dengan masker dan non-mask tanpa masker. CNN juga memiliki tiga lapisan konvolusi. Yang pertama yaitu lapisan mengekstrak fitur dasar seperti garis atau tepi. Yang kedua yaitu mengekstrak pola yang lebih kompleks seperti bentuk atau tekstur. Dan yang ketiga yaitu mengenali pola akhir untuk menentukan apakah gambar mengandung masker atau tidak. Next. Nah, kita juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu membangun sistem deteksi masker otonomis yang membuat model berbasis deep learning yang dapat membedakan wajah dengan masker dan tanpa masker secara akurat. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi yang akan mengembangkan sistem otomatis untuk menggantikan pengawasan manual dalam mendeteksi penggunaan masker sehingga lebih cepat dan konsisten. Yang ketiga yaitu menerapkan teknologi augmentasi data, yaitu menggunakan argumentasi data untuk mengikatkan kemampuan generasi model pada data baru atau kondisi pencahayaan yang lebih berbeda. Yang keempat yaitu terdapat integrasi dengan sistem lain yang akan memberikan dasar untuk menginterogasikan teknologi ini ke dalam aplikasi dunia nyata, seperti sistem pengawasan di pintu masuk gedung, stasiun, atau bandara. Next. Nah, di sini juga terdapat beberapa manfaat. Yang pertama yaitu manfaat sosial, yang mendorong penerapan protokol kesehatan dengan memastikan orang-orang memakai masker di ruang publik, meningkatkan keamanan dan kesehatan masyarakat, terutama di masa pandemi atau situasi beresiko tinggi. Yang kedua yaitu manfaat ekonomi, yang akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk memantau kepatuhan masker secara manual, sehingga lebih hemat biaya dalam jangka panjang dan dapat diterapkan sebagai solusi untuk bisnis atau instansi yang memerlukan deteksi masker otomatis. Yang ketiga yaitu manfaat teknologi yang akan mengembangkan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk analisis gambar yang dapat diperluas ke berbagai aplikasi lain seperti deteksi objek, pengenalan wajah, dan lainnya. Ini juga meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam implementasi deep learning khususnya menggunakan CNN ini. Nah, yang keempat yaitu manfaat operasional, yaitu sistem ini dapat digunakan seperti real time dengan kamera pengawasan atau perangkat keras lainnya untuk mendeteksi pelanggaran protokol kesehatan. Kemudian yaitu mudah didapatkan untuk mendeteksi atribut lainnya pada wajah atau tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Najla. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang CNN. CNN atau Convolutional Neural Network adalah jenis arsitektur jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk memproses data yang memiliki struktur grid seperti gambar atau sinyal waktu. CNN banyak digunakan dalam tugas-tugas seperti pengenalan gambar, deteksi objek, klasifikasi gambar, dan segmentasi citra. CNN bekerja dengan cara meniru cara kerja otak manusia mengenali pola visual. Sistem ini bekerja dari data untuk mendeteksi pola seperti garis, tepi, tekstur, hingga pola yang lebih kompleks seperti bentuk atau objek yang menggunakan konvolusi. Next.
Konvolusi adalah operasi matematis yang digunakan untuk mengekstraksi fitur lokal dari gambar seperti tepi, pola, atau tekstur. Dalam CNN, konvolusi dilakukan dengan menggeser sebuah filter atau kernel pada gambar input yang dihasilkan future map atau output dari konvolusi. Filter ini mengalihkan nilai piksel dengan bobot tertentu untuk mendeteksi pola dalam gambar. Konvolusi adalah inti dari CNN yang memungkinkan model mengenali pola dalam data gambar. Dalam kode ini, yang pertama, lapisan konvolusi digunakan untuk mengekstraksi fitur penting dari gambar, masker, dan non-masker. Yang kedua, setiap lapisan konvolusi bertanggung jawab untuk menangkap fitur dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Yang ketiga, kombinasi lapisan konvolusi dengan polling dan fungsi aktivasi menghasilkan representasi yang baik untuk klasifikasi gambar. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, makasih pada Najla. Saya akan menjelaskan codingannya, yaitu info library, yaitu ada TensorFlow, Matplotlib juga NumPy. Nah, di mana TensorFlow itu digunakan untuk membangun, melatih, dan menguji model. Kemudian terdapat eh Sutil itu untuk mengelola operasi file, kemudian Matplotlib itu untuk memvisualisasi, dan NumPy itu untuk operasi matematis, kemudian Sklearn itu untuk evaluasi model menggunakan laporan klasifikasi dan matriks. Nah, kemudian terdapat pengaturan dataset yang mana ini adalah dataset yang memakai OS. Nah, di sini dataset dari kami sendiri itu terdapat 100, yang mana terdapat dua folder, yang di satu folder tersebut terdapat dua folder lagi. Yang pertama adalah Mas, No Mas, dan juga itu di trend, dan juga tes Mas, No Mas juga. Nah, kemudian terdapat data akumulasi dan juga pre-processing. Nah, ini tuh untuk eh, mengoperasikan gambar yang mana itu terdapat rotasi, habis itu terdapat menggeser gambar horizontal, dan juga mengacak zoom pada gambar, sehingga program bisa mengenali pola-pola. Nah, kemudian adalah pemuatan datasheet. Nah, di sini itu adalah untuk membaca gambar dari directory dan mengelompokkan berdasarkan label. Kemudian target size 256 itu untuk mengubah ukuran gambar menjadi 25 kali 6 256 kali 256 pixel. Kemudian terdapat batch size sama dengan 32 itu memproses 32 gambar dalam satu batch. Kemudian terdapat class mode sama dengan binary, itu dataset terdiri dari dua kelas dengan masker dan juga tanpa masker. Kemudian terdapat shuffle untuk testing gambar tidak diacak agar hasil evaluasi konsisten. Kemudian di sini terdapat konvolusi 2D, yang mana konvolusi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu untuk mendeteksi tepi atau garis, yang kedua itu mendeteksi tekstur, dan juga konvolusi ketiga itu untuk mengenali pola apakah pemakai sudah memakai masker ataupun belum. Jadi yang pertama itu terdapat konvolusi itu di 32 filter dengan kernel 3x3. Ini kernel di sini itu berfungsi untuk menelusuri pixel per pixel di dalam gambar. Jadi sehingga eh, program itu dapat mengenali pola yang ada pada gambar. Kemudian itu terdapat max polling 2 2,2, yaitu untuk mengurangi dimensi gambar sambil mempertahankan fungsi penting dari gambar tersebut. Kemudian terdapat global average polling 2D untuk meratakan fitur menjadi vektor 1D. Kemudian terdapat DEN 128, itu berfungsi itu lapisan fully connected dengan 128 neuron. Kemudian terdapat DEN 1 activation sama dengan sigmoid, itu adalah lapisan output untuk klasifikasi biner. Output antara 0 dan 1. Nah, kemudian terdapat model kompilasi, yaitu adalah optimizer Adam, yang mana optimizer Adam ini berguna untuk optimasi untuk memperbarui bobot. Kemudian terdapat loss binary cross entropy, itu fungsi untuk loss untuk klasifikasi biner. Kemudian terdapat max akurasi, itu matriks evaluasi berupa akurasi. Kemudian terdapat model fit, yaitu training tentang modelnya. Nah, di sini kami memakai EPOS 10 karena dataset yang dipakai juga tidak terlalu banyak, yaitu hanya 100. Sehingga kami hanya melatih sebanyak 10 siklus dalam gambar tersebut, sehingga program bisa mengenali polanya. Nah, di sini terdapat eh, penampilan model, yaitu memakai Matplotlib
dan juga terdapat prediksi gambar, yang mana di sini program ini berfungsi untuk memprediksi gambar yang diinputkan oleh guna, apakah dia memakai masker ataupun tidak. Nah, ini adalah output dari programnya, yang mana gambar dimasukkan dan program akan mengenali pola dari gambar tersebut dan akan memprediksi apakah gambar tersebut orangnya memakai masker ataupun tidak. Di dalam program ini berhasil yang mana prediksi dari program adalah nomas ataupun tidak memakai masker. Mungkin kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Saib Abdullah. Ya, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi kami ini, jadi proyek kami ini menunjukkan bagaimana teknologi convolutional neural network atau disingkat CNN dapat diterapkan. Nah, untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Nah, seperti deteksi masker pada wajah ini dengan memanfaatkan argumentasi data. Nah, model ini berhasil mempelajari pola yang lebih kompleks dan meningkatkan akurasi pada data uji. Tapi program ini dapat memberikan solusi juga, otomatis yang praktis, akurat, dan efisien untuk mendukung penerapan protokol kesehatan. Nah, dengan hasil ini, proyek kami ini memiliki potensi besar untuk diimplementasikan di berbagai skenario yang ada, seperti pengawasan di ruang publik atau pengintegrasian ke dalam sistem keamanan berbasis kecerdasan buatan. Nah, program ini tidak hanya memberikan manfaat sosial dan operasional, tetapi juga mendorong penerapan teknologi yang lebih luas dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata atau lainnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.